Lapisan bumi. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati makhluk hidup. Di dalam bumi terdapat udara, tanah, dan air yang dapat mendukung keberlangsungan kehidupan. Di manakah proses pembentukan udara, tanah, dan air? Mari saksikan video tentang lapisan bumi berikut ini. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu 1. Lapisan yang berbentuk gas yang disebut atmosfer. 2. Lapisan yang berbentuk padat yang disebut litosfer. 3. Lapisan yang berbentuk cair yang disebut hidrosfer. 1. Atmosfer. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Terdapat 5 lapisan atmosfer di bumi kita. Jika dimulai dari bawah, lapisannya antara lain troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan troposfer yang paling dekat dari dalam bumi. Di lapisan ini banyak dijumpai awan sehingga dapat menentukan perubahan cuaca dan iklim seperti hujan, angin, atau salju. Lapisan kedua yaitu stratosfer. Di lapisan ini jumlah awan semakin sedikit sehingga paling baik dijadikan jalur pesawat terbang. Selain itu, pada lapisan stratosfer ini juga terdapat ozon yang dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Lapisan ketiga yaitu mesosfer. Lapisan ini dikhususkan untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa seperti meteor. Biasanya meteor akan habis terbakar pada lapisan mesosfer ini. Lapisan keempat yaitu termosfer. Ciri khas lapisan ini memiliki suhu yang sangat panas. Di lapisan ini terdapat teleskop Hubble. Teleskop buatan Amerika Serikat ini membantu penelitian mengenai luar angkasa. Selain itu, pada lapisan termosfer terdapat gelombang radio yang memancar hingga ke dalam bumi. Oleh karenanya, lapisan termosfer disebut juga ionosfer. Lapisan yang paling atas adalah eksosfer. Lapisan ini langsung berbatasan dengan luar angkasa. Banyak gas hidrogen berada di sana. Di lapisan ini juga terdapat satelit-satelit buatan. Selanjutnya, kita pelajari lapisan bumi yang berbentuk padat, yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan batu yang ada di bumi. Berdasarkan struktur padatan bumi, ternyata di lapisan bumi terjadi menjadi 3 bagian padatan, yaitu 1. Kerak bumi, 2. Mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan padatan yang paling luar. Kerak bumi ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup loh. Terdapat 2 macam kerak bumi, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua akan berbentuk daratan, sedangkan kerak samudra akan berbentuk lautan. Bagian tengah padatan bumi adalah mantel bumi atau selimut bumi. Mantel bumi ukurannya lebih besar dibandingkan kerak bumi. Lapisan terdalam adalah inti bumi. Inti bumi terbagi menjadi inti luar dan inti dalam. Semakin ke dalam susunan semakin panas. Aktivitas yang dapat terjadi pada lapisan litosfer adalah pergerakan tektonik lempeng bumi yang dapat mengakibatkan bencana alam berupa tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi. Berdasarkan teori tektonik lempeng, ketika lempeng bumi bergerak akan terjadi interaksi atau gerakan antar lempeng. Jika lempeng bergerak saling menjauh dan memisah atau divergen, akan berakibat patahan atau retakan. Tetapi jika lempeng bergerak saling mendekat atau konvergen, hingga terjadi tabrakan antar lempeng berakibat munculnya palung laut dan pegunungan. Salah satu bencana besar yang diakibatkan pergerakan lempeng bumi yang terjadi di dasar laut adalah tsunami. Tsunami terjadi jika lempeng bergerak saling menjauh atau terjadi retakan sehingga air laut seolah-olah tersedot masuk ke dalam retakan lempeng tersebut, yang menyebabkan laut seketika surut. Beberapa saat kemudian, gelombang laut yang sangat besar akan keluar dari retakan, membawa energi sangat kuat, sehingga terjadilah bencana alam yang sangat dahsyat. Selain terjadi tsunami, pergerakan lempeng bumi juga dapat mengakibatkan getaran bumi yang sangat kuat, atau yang bisa disebut gempa bumi. Titik pusat gempa pada bagian dalam bumi disebut hipocentrum, sedangkan pusat gempa di sekitar bumi disebut epicentrum. Ilmu tentang gempa dinamakan seismologi, sedangkan alat ukur gempa adalah seismograf. Biasanya, jika suatu daerah terdapat gempa,
Alat seismograf akan mendeteksi adanya getaran bumi tersebut dan menentukan berapa besar getaran dengan satuan skala Richter. Jika terjadi gempa, lakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dalam cara: jika berada dalam rumah, carilah tempat yang lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh. Jika berada di dalam gedung, berlindunglah di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari runtuhan. Jika berada di jalan raya dan berada di kendaraan, segera kurangi kecepatan, cari tempat aman untuk menepi. Selain tsunami dan gempa bumi, akibat lain dari pergerakan lempeng tektonik adalah terjadinya erupsi gunung berapi. Erupsi adalah keluarnya magma dan material lain dalam bumi atau yang biasa disebut gunung meletus. Titik material yang dikeluarkan dari gunung berapi bisa berbentuk padatan seperti batuan, berbentuk cair bisa disebut lava dan lahar. Lava adalah cairan magma, sedangkan lahar adalah lava yang bercampur dengan batuan, air, dan material lain. Dan material berbentuk gas seperti H2S, SO2, dan NO2 yang termasuk gas beracun. Lapisan bumi yang berbentuk cairan dinamakan hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Pada lapisan hidrosfer terdapat suatu siklus yang dapat membuat air akan selalu mengalir ke bumi. Siklus hidrologi atau siklus air terdiri 4 tahapan, dimulai dari air yang ada di bumi terjadi penguapan atau evaporasi. Penguapan air tersebut membentuk awan. Jika suhu udara menurun, maka akan terjadi kondensasi atau pengembunan sehingga turunlah hujan. Proses turunnya hujan disebut presipitasi. Selanjutnya, jika air hujan diserap oleh tanah dan di dalam tanah mengalir ke sungai atau laut, maka terjadi proses infiltrasi atau penyerapan. Sekian dari saya.